Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bab kita bicara tentang penjelasan umum mengenai PKM. PKM merupakan penjelasan atau bab terakhir dalam materi studi kelayakan bisnis. Nanti setiap kelompok sebagai pengganti ujian akhir semester diwajibkan untuk membuat PKM. Ini adalah buku panduan terbaru tahun 2001 ya. Program kreativitas mahasiswa, pedoman umum yang paling baru. Saya akan jelaskan jenis-jenis PKM terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada PKM bidang riset, kalau dulu kita kenal dengan nama PKMP. Sekarang namanya diubah, bukan lagi PKM penelitian atau PKMP, tetapi menjadi PKM riset, PKMR. PKM riset sendiri dibagi menjadi dua. Ada PKM riset bidang eksakta, RE ya, riset eksakta, ataupun bidang sosial humaniora, RSH, riset sosial humaniora. Nah, berarti nanti ketika Mas Mbak semua mengambil PKM riset, maka pasti kita mengambil bidang yang PKM RSH karena kita bergerak di sosial humaniora bidang akuntansi. Kemudian yang kedua ada PKMK bidang kewirausahaan. Ini tetapi PKMK ini karena sudah terlalu banyak dibuat ya, sehingga peluang untuk bisa didanai itu lebih kecil daripada PKM-PKM yang lain. Sehingga saran saya mending membuat PKM selain PKMK. Kemudian ada PKM bidang pengabdian pada masyarakat. Dulu ini namanya PKMM ya, mengabdi. Tapi sekarang namanya diubah menjadi PKM PM, pengabdian pada masyarakat. Jadi ada beberapa istilah yang berbeda dengan tahun 2020 kemarin. Kemudian ada PKM penerapan IPTEK atau PKM PI. PI ini singkatan dari penerapan IPTEK. Selanjutnya ada PKM KC, Karsa Cipta ya. Kemudian ada PKM GFK, yaitu gagasan futuristik konstruktif. Kemudian ada PKM GT, gagasan tertulis. Dan yang terakhir adalah PKM AI, artikel ilmiah. Nanti silahkan membuat PKM setiap kelompoknya, tapi saya lebih condong karena kalian ini semester 6 ya, kita SKB itu posisinya dari semester 6, maka lebih baik membuat PKM riset saja, karena nanti di semester 7 kalian kan dihadapkan untuk pembuatan skripsi atau riset. Nah, ini nanti sebaiknya mengambil yang PKM bidang riset. Itu hanya sekedar saran, tapi keputusannya Bu Firda serahkan ke masing-masing kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan ya, berapa anggotanya, kemudian kriterianya seperti apa. Ini ada kriteria PKM. PKMR ini ya, inti kegiatannya adalah melakukan pengamatan mendalam berbasis IPTEK untuk mengungkap informasi baru. Nah, di sini berarti kita menggunakan IPTEK untuk menyelesaikan sebuah fenomena atau sebuah permasalahan yang ada di masyarakat untuk mengungkap informasi baru. Jadi, kita melakukan penelitian yang berbasiskan dengan IPTEK. Kemudian kriteria keilmuan, yaitu sesuai bidang ilmu, karena kalian bidang ilmunya akuntansi, maka jangan membuat riset tentang kedokteran misalnya, karena nggak sesuai. Lintas bidang dianjurkan, misalnya kalian akuntansi, kemudian ada teman yang sebagai anggota mungkin dari psikologi, sehingga nanti kita bisa gabungkan mengenai keperilakuan ya, kemudian atau mungkin dari manajemen. Yang jelas harus sesuai dengan bidang ilmu yang masih serumpun dengan bidang ilmunya. Mahasiswa anggotanya jumlahnya minimal 3, maksimal 5 orang.
Kemudian PKMK ini kewirausahaan. Nah, ini produk iptek ya. Jadi kalau diusahakan produk yang diciptakan itu tidak hanya sekedar asal-asalan, tetapi juga ada kandungan iptek di situ yang diciptakan dari PKMK ini. Kalau untuk kriteria keilmuan bebas ya, nggak masalah, tidak terikat bidang ilmu. Kalau ini tadi PKMR sesuai bidang ilmu, lintas bidang itu dianjurkan ya, tapi karena kita sosial humaniora, maka yang masih serumpun dengan sosial humaniora. Kemudian jumlah anggotanya masih sama seperti PKMR 3 hingga 5. Pendanaannya juga sama seperti PKMR 5 hingga 10 juta. PKMPM, pengabdian kepada masyarakat, solusi iptek bagi mitra non-profit. Coba kalian amati antara PKMPM, ini, maaf ya, antara PKMPM dengan PKMPI. Ini ada persamaan, yaitu sama-sama solusi iptek, tetapi mitranya yang berbeda. Kalau PM, itu mitranya adalah non-profit. Mitra itu artinya tempat kita melakukan pengabdian. Kalau PM, itu mitranya adalah non-profit. Berarti contohnya seperti apa? Yayasan, panti asuhan, masjid, mungkin ya. Kemudian Karang Taruna, itu kan non-profit. Tapi kalau PI, penerapan iptek, ini bagi mitra yang profit. Berarti seperti siapa? UMKM, startup, semua usaha yang ditujukan untuk mencari profit, maka itu termasuk dalam wilayahnya PKM PI. Untuk PKMPM, pengabdian pada masyarakat, ini tidak terikat bidang ilmu ya. Jadi meskipun kalian akuntansi, kalian boleh menjamah atau boleh melakukan pengabdian masyarakat di luar bidang akuntansi. Tidak selalu harus sesuai dengan bidang akuntansi. Sama 3 hingga 5 orang, kemudian pendanaannya antara 5 hingga 10 juta. Bedanya lagi antara PKMPM dengan PKMPI, kalau PKMPI ini harus sesuai dengan bidang ilmu, seperti PKM PISET tadi. Jadi solusi iptek ini dalam arti misalnya mitra kita adalah yayasan, berarti PKMPM ya, non-profit. Nah, di situ dia memiliki kendala, belum memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi, maka nanti kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu membuatkan sistem terintegrasi misalnya. Nah, itu berarti kan sudah solusi iptek ya. Kita bisa memberikan gambaran untuk pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra kita. Contoh lagi kalau untuk PKMPI, kalau tadi PKMPM adalah ada masalah terkait belum terintegrasinya laporan keuangan pada yayasan, maka kita akan beri solusi agar sistemnya bisa terintegrasi. Kalau PKMPI, misal ada UMKM yang belum bisa menghitung harga pokok penjualannya. Nah, itu UMKM berarti mitra kita bergerak untuk tujuan profit ya, profit oriented. Sehingga nanti kita akan memberikan solusi, yaitu bagaimana cara menghitung HPP, harga pokok penjualan, untuk usaha UMKM tersebut, agar tidak terjadi rugi. Nah, ini kan berarti sesuai dengan bidang ilmu kita, akuntansi ya. Kemudian PKMKC, ini berupa karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Berarti kita menciptakan sebuah karya itu dari konstruksi, berarti sudah ada, berarti mengkonstruksi itu membangun kembali ya. Kemudian di sini ada tujuannya, ada ketentuannya harus sesuai dengan bidang ilmu gitu. Berarti sama seperti PKMPI ini tadi. Jadi karena kita akuntansi ya sudah akuntansi. Dianjurkan lagi kalau kita memiliki anggota yang masih sama-sama di sosial humaniora, tetapi bukan bidang akuntansi, itu lebih dianjurkan.
Kemudian GFK, gagasan fungsional konstruktif, gagasan futuristik konstruktif. Isu SDG ini ya, Sustainable Development Goals, yaitu tujuan berkelanjutan, dan isu nasional serta isu SDG yang bersifat dan isu nasional SDG dan isu nasional. Nah, di sini berarti gagasan futuristik konstruktif itu disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dari SDG, Sustainable Development Goals, apa yang menjadi tujuan. Sehingga GFK ini harus selaras dengan apa saja tujuan yang tercantum dalam SDG. SDG itu bisa kalian browsing sendiri, banyak sekali komponen-komponen dari SDG ya, sehingga ketika kalian mengambil PKM GFK itu harus sesuai atau harus sejalan dengan isi dari SDG. Diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu dianjurkan. Nggak masalah ya, jadi kalau kalian akuntansi punya anggota mungkin dari keperawatan, punya anggota dari misalnya keguruan ya, KIP boleh, sangat dianjurkan. PKMGT yaitu karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Gagasan tertulis. Jadi misalnya kalian lihat fenomena yang ada sekarang. Yang ada sekarang ini anak-anak itu sudah masih kecil-kecil tapi sudah main gadget misal. Maka apa ide kalian di masa yang akan datang untuk merubah itu, merubah kebiasaan anak-anak kecil sudah bermain gadget. Nah, itu bisa kita masukkan ke PKM GT. Ini juga tidak terikat bidang ilmu ya. Tetapi untuk pendanaannya ini insentif 3 juta. Kecil ya kalau dibandingkan dengan PKM 5 bidang tadi. Kemudian PKM AI, artikel ilmiah, ini hasil kegiatan akademik mahasiswa. Sumbernya dari hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, kemudian harus sesuai dengan bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan asal masih satu bidang dalam sosial humaniora. Ini juga sama pendanaannya yaitu 3 juta seperti PKM GT. Nanti kalian silahkan pilih ya salah satu PKM yang akan dijadikan sebagai tugas akhir dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya lebih menyarankan ke PKMR. Ini sangat menarik ya. Jangan PKMK sudah jenuh, sudah terlalu banyak. Karena nanti kalau sudah terlalu banyak mana peluang untuk didanai itu akan semakin kecil ya. PKMR saja menurut saya yang dibuat oleh Mas Mbak semua. Ini nanti tujuan bisa dibaca sendiri. Tujuan sebenarnya diadakan PKM ini untuk apa sih gitu ya. Tahu dan taat aturan, kreatif inovatif, objek kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Taat aturan ya, ini yang paling dasar karena nanti dalam penulisan PKM itu yang pertama dilihat itu bukan substansinya tetapi sesuai enggak dengan aturan format yang diberikan oleh dikti. Nih ya. Kemudian karakteristik umumnya. Nah, ini pokoknya harus sejalan dengan Sustainable Development Goals. Ya, tujuan berkelanjutan, pengembangan berkelanjutan. Untuk PKM sendiri itu kalau kita pecah dari PKM tadi kita kelompokkan ada 3 kelompok besar. PKM 5 bidang, PKM KT dan PKM GFK. 5 bidang itu berarti mencakup PKMK, PKMR, kemudian PKMK, PKMR, kemudian PKMPM, PKMPI, dan PKMKC. Itu yang termasuk dalam 5 bidang. Kalau KT ini hanya ada 2 berarti ya, KT
itu yaitu PKMAI dan PKMGT. Dan yang terakhir adalah kelompok PKM GFK. Di sini ada penjelasan ya. PKMR ini kita pecah menjadi dua. PKMR ada PKMRE yang seperti saya jelaskan tadi di awal untuk riset eksakta. Karena kita bukan orang eksakta, berarti kita masuk ke PKMRSH yaitu riset sosial humaniora. Meliputi pengungkapan hubungan sebab akibat penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Jadi yang biasanya didanai itu bukan yang misalnya pengaruh laba, pengaruh penjualan terhadap nilai perusahaan, itu malah bukan yang seperti itu, tetapi yang base pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya kita meneliti tentang penggunaan fintech pada UMKM, nah itu malah peluang untuk didanai itu semakin besar karena kita terjun langsung ke permasalahan sosial yang memang ada ya, yang memang ada di masyarakat. Jadi nanti untuk membuat PKM RSH itu diusahakan adalah yang bisa terjun langsung menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat sesuai dengan bidang ilmu kita yaitu akuntansi. Jadi jangan meneliti seperti studi survei misalnya pengaruh audit delay, pengaruh profesional, pengaruh skeptisme auditor terhadap kualitas audit. Nah, itu jangan yang seperti itu malah, tetapi yang base pada permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya itu tadi, bagaimana sih penghitungan harga pokok penjualan pada usaha UMKM, bagaimana sih penerapan fintech pada UMKM, ya. Karena UMKM itu sangat menarik untuk kita teliti dan memang perlu riset lebih lanjut mengenai usaha-usaha karena di Indonesia sendiri perekonomian itu ditopang sebagian besar dari UMKM. Untuk PKMK, ini tujuannya menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas yang unik gitu ya. Tapi uniknya di sini jangan hanya seperti membuat pentol mercon. Nah, itu uniknya di mana? Kan nggak jelas. Nah, jadi harus unik dan harus juga memecahkan permasalahan. Misalnya, bagaimana sih kalau membuat baju agar nggak nyerimpet itu, agar nggak masuk ke jeruji motor misalnya. Itu kan menarik itu kewirausahaan. Kemudian bagaimana sih cara membuat mungkin sisa pakaian tetapi atau sisa olahan dari limbah yang bisa bermanfaat, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan itu ya. Jadi diharapkan di sini juga tidak asal-asalan. Tapi yaitu yang sudah saya bilang, PKMK ini sudah terlalu banyak sehingga mungkin peluang pendanaan itu lebih kecil daripada PKM yang lain. Tapi terserah kalian, asal kalian bisa menentukan bahwa produk ini unik ya, merupakan komoditas yang unik, ya silahkan saja. Kemudian PKMPM, pengabdian pada masyarakat, tujuannya adalah menumbuhkan empati mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi profit. Jadi ketika kalian PMM itu ya, pengabdian masyarakat ya, Baktimu Negeri itu juga merupakan salah satu dari bentuk PKMPM sebenarnya. Karena kalian akan memberikan solusi apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian solusi dari kalian berdasarkan iptek itu apa. Sekali lagi saya ingatkan bedanya PM dengan PI. PI ini penerapan iptek, kalau PM adalah pada masyarakat yang
non-profit, tidak berorientasi profit. Tetapi kalau pada PI adalah yang berorientasi profit. Iya, bedanya di sini. Misalnya tukang jamu gendong dibuatkan aplikasi, itu kan berarti ini berarti solusi berdasarkan iptek. Nah, hanya saja untuk PKMPI dan PKMPM, pengabdian masyarakat dan penerapan iptek, ini harus ada yang namanya surat persetujuan bekerja sama, kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra. Berarti karena PI yang berorientasi profit ya mitra kita, berarti harus ada kesediaan kerjasama antara kita, tim pengusul, dan misalnya objek kita atau mitra kita adalah UMKM, berarti dengan pemilik UMKM. Kalau untuk yang PM, misalnya ada permasalahan di yayasan, maka dengan pemilik yayasan itu kita memiliki surat kerjasama. Selanjutnya PKMKC, ini tujuannya adalah membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru berdasarkan dasa, karsa, dan nalarnya. Ini ya, karya cipta bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Di sini syaratnya PKMKC tidak meniru produk yang sudah eksis gitu. Tetapi harus ada modifikasi dari prinsip atau fungsinya. Jadi karena sudah ada, maka nggak boleh kita niru. Kalau bisa malah kita berinovasi berdasarkan karsa dan nalar yang kita miliki. Untuk KC sendiri ini jarang juga ya disentuh oleh mahasiswa kita. Kemudian PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, nalar, kemudian memikirkan tata kelola yang futuristik, namun futuristik itu future ya, dari kata future, yang berorientasi di masa depan. Tujuannya adalah agar bisa selaras dengan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals. Jadi nanti kalau tertarik ke GFK, maka harus cari tahu dulu apa saja tujuan dari SDG. Kemudian PKM AI dan PKM GT, ini bukan termasuk dalam PKM 5 bidang. Ini masuk ke dalam PKM KT ya. KT itu jenisnya ada 2, AI, artikel ilmiah, dan GT, gagasan tertulis. Ini ya, bertujuan AI memberikan pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Misalnya dari mana sumbernya? Ini kan dari ini tadi kan dari proses pendidikan gitu ya. Nah, ini misalnya dari studi kasus atau praktik lapang atau KKN atau dari magang. Itu bisa kita tuliskan ke PKM artikel ilmiah. AI dan GT tadi pendanaan maksimal adalah 3 juta. Kalau yang PKM 5 bidang tadi yang meliputi PKMK, PKM Riset, PKM PM, PKM PI, dan PKM KC itu pendanaan 5 hingga 10 juta. Ini alurnya ya. Alurnya nanti apabila lolos tahapannya ini, masuk ke PIMNAS, kemudian masuk ke proceeding. Ini tahapan, nggak usah kalian pikirkan tahapannya, yang perlu kalian pikirkan adalah mau mengambil PKM apa dan bagaimana agar PKM itu bisa diterima. Maka idenya itu yang harus dipikirkan matang-matang. Kalau ini sudah biarkan karena ini teknis ya alurnya ini. Kemudian yang harus diperhatikan ini ya.
penilaian yang harus diperhatikan lebih lanjut. Jangan sampai kita idenya sudah bagus, kemudian anggotanya juga sudah memenuhi persyaratan, sudah sesuai dengan bidang ilmu atau bebas gitu ya, kan ada tadi beberapa PKM yang tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Tapi jangan sampai persyaratan administrasinya nggak dipenuhi gitu, nanti akan gagal sebelum berperang. Ya. Padahal substansinya juga sudah bagus, tapi hanya karena gagal dalam tahapan seleksi administrasi maka menjadi gagal semuanya. Itu sangat sangat disayangkan. Penilaian proposal PKM dilakukan secara daring melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama evaluasi dengan menitik beratkan pada aspek yang pertama kesesuaian persyaratan administratif yang bersifat wajib. Ini mohon diperhatikan ya. Ini terkesannya enteng, tapi yang enteng-enteng ini justru orang itu yang tidak lolos ya. Jadi kadang banyak orang itu gagal bukan karena adanya hambatan yang besar, tapi karena hambatan-hambatan kecil yang dia abaikan itu menjadi orang gagal. Ini jangan sampai seperti ini. Mohon kesesuaian persyaratan administratif nanti dipenuhi oleh Mas Mbak semua. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian format proposal dengan pedoman PKM yang berlaku. Ini nanti akan saya bagikan ke Mas Mbak semua. Mohon dipelajari benar-benar bagaimana format penulisan, misalnya yang dituju adalah PKM riset, maka bagaimana struktur penulisannya ini. Karena jangan sampai yang saya katakan tadi, substansinya sebenarnya bagus, tapi karena di tahap 1 sudah tidak lolos, tidak sesuai dengan format, jadinya kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu sangat disayangkan sekali, jangan sampai seperti itu. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM. Misalnya tadi kita pengabdian masyarakat, tetapi kita ngajukannya ke PKM riset. Nah itu kan juga nggak pas itu ya. Jadi kalau memang kita PKM-nya bersumber dari ketika pengabdian ke masyarakat, ya sudah berarti mengambil PKM PM. Kalau kita memang inginnya mengambil penelitian, ya berarti mengambil PKM riset sosial humaniora. Nah ini baru ya, ketika tahap 1 sudah selesai, baru masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu menitik beratkan ke aspek apa saja. Ini ya, kesesuaian program yang diajukan, kemudian baru tingkat kreativitas program. Berarti ini baru mencakup ke substansi. Keterulangan topik, apakah topik ini sudah banyak diteliti misalnya, apakah topik ini sudah banyak diangkat, kemudian bobot tantangan intelektualnya, dan aspek kreativitas atau substansinya. Iya, jadi tolong, yang banyak orang terjatuh itu malah dari seleksi administratifnya ya, nggak sesuai dengan ketentuan yang ada di PKM ini. Nah, ini nanti bisa kalian, tentuan berkas ini bisa kalian baca sendiri ya. Maksimalnya berapa MB, ukurannya, kemudian bentuk dokumennya dalam bentuk apa, dokumen apa PDF gitu ya. Selanjutnya, setelah kalian memutuskan untuk mengambil salah satu bidang PKM dari 5 bidang, saya sarankan ngambil dari 5 bidang. Terserah sih mau PKM dari 5 bidang atau PKM dari KT tadi ada PKM GT dan PKM AI, atau dari PKM GFK, terserah. Yang penting kalian usahakan semaksimal mungkin dalam menulis. Kebetulan juga semester 6 kan juga sudah belajar tentang MedPen ya, jadi saya rasa nggak ada susah ketika kalian mengambil PKM riset. Saya akan tunjukkan masing-masing PKM ini kan nanti akan
diulas sendiri-sendiri. Nah, ini kita mulai dari PKMR dulu. PKMR ini apa sebenarnya ya? Makna umumnya itu mengungkap fakta melalui pendekatan ilmiah. Khususnya yaitu inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena atau membuktikan hipotesis gitu ya. Ini kan kita banget ini, karena kalian semester 6 ke semester 7 tuh jaraknya deket sekali, maka lebih baik mengambil ke PKM Riset RSH. Nah, riset itu kan ada yang empiris dan non-empiris. Kalau riset empiris berarti dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi. Misalnya kita mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner, kemudian cara mengolah kuesioner, kemudian cara memvalidasinya itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, maka itu termasuk ke dalam riset empirik. Iya, lebih banyak ke bidang eksakta dan sosial. Kemudian riset non-empirik yaitu tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas. Misalnya kita ingin studi kasus mengenai seberapa dalam sih sebenarnya pelaku usaha mengetahui tentang fintech atau financial technology, maka studi kasus ini tidak ada ukuran yang jelasnya, tidak ada alat spesifiknya, sehingga masih mengandung unsur subjektivitas. Nah, ini ya, banyak digunakan dalam bidang humaniora, meskipun dapat juga dilakukan dalam bidang eksakta dan sosial. Misalnya kita ingin melihat perilaku konsumen ya dalam membeli ketika masa pandemi, ini juga masuk ke dalam riset non empirik. Nanti ini tolong dibaca ketentuannya ya. Luaran wajibnya apa saja, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Nah, kriterianya ini mohon dipahami betul-betul ya, pesertanya siapa yang boleh menjadi anggota, kemudian kelompok peneliti berjumlah 3 hingga 5 mahasiswa ketentuannya, maka 1 orang ketua dan sisanya berarti anggota. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang kajian ketua penelitinya ya. Kalau kalian akuntansi, ketuanya akuntansi ya sudah berarti harus meneliti di bidang akuntansi. Kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal ada 2 angkatan yang berbeda. Berarti ketika kalian sekarang angkatan 2018 mungkin bisa gandeng adik tingkat 2019 atau 2020. Ini mohon ya dilihat secara detail proposalnya terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana penulisan halaman daftar isi, diberi nomor halaman huruf seperti ini, diletakkan di mana, itu harus detail ini yang seperti Bu Firda katakan tadi. Sebenarnya kita tergelincir bukan karena tulisan kita yang buruk, tapi karena kita tidak sesuai dengan format yang diminta oleh dikti. Kemudian ini diperhatikan maksimum berapa halaman inti ini, berapa halaman, kemudian seperti apa nulis angkanya. Kemudian dimulai dari bab pendahuluan. Ini harus detail, harus rinci ya. Yang saya katakan tadi, persyaratan administratif ini mohon diperhatikan dengan benar-benar. Nggak boleh disepelekan ya.
dibaca sendiri nanti sesuai dengan PKM yang akan diambil. Isi utama misal harus menggunakan Times New Roman. Kalau sudah ketentuannya adalah TNR, maka jangan sekali-kali menggunakan Calibri, Tahoma, atau Arial gitu ya. Harus sesuai ketentuan. Jaraknya 1,15, maka jangan pakai 1,5 spasi atau 2 spasi. Kemudian ini marginnya tolong diperhatikan. Ini teknis, tapi dari teknis ini banyak orang yang tidak lulus karena tidak sesuai dengan ketentuan teknisnya. Kemudian nanti susunannya apa? Daftar isi, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka. Apa saja tinjauan pustaka? Oh, ternyata dari hasil temuan peneliti terdahulu. Kemudian landasan untuk teori, kumpulan teorinya gitu. Medpennya, anggaran biaya ini juga perlu diperhatikan. Berapa persen alokasinya itu sangat perlu diperhatikan. Terus item biaya yang tidak diperkenankan ini berarti nggak boleh dimasukkan. Ini harus diperhatikan juga ya, Mas Mbak semua. Memang agak ribet, tetapi memang ini ketentuannya. Tuh saya contohkan di PKMR. Untuk PKMK, PKMPM, PKMPI, PKM AC, PKM 5 bidang kan itu ya. Tolong dibaca sendiri ketentuannya. Kemudian PKMKT yang terdiri PKM AI dan PKM GT juga dibaca sendiri ketentuannya. PKM GFK juga sama. Mohon dibaca dengan detail ketentuan masing-masing PKM-nya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar nama dan NIM ya, serta dari kelas apa. Karena saya ngajar 3 kelas yaitu DEF, 6 DEF, sehingga disebutkan dulu nama NIM dan kelas apa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.